Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Happy birthday ya. Untuk yang belum lewat, semoga Mei-nya kemarin oke dan sesuai bacaan gue. Anyway, seperti biasa di awal bulanan gue selalu buka 12 kartu ya. Sekali lagi ini untuk Gemini Sun sign, Gemini Moon sign, Gemini rising atau ascendant sign ya. Cross watcher kalian welcome untuk join karena message-nya juga mungkin bisa untuk kalian karena energi kita suka ketukar. Jadi kalau nggak sesuai, ini general reading ya, kalau nggak sesuai tinggalkan aja, ambil yang sesuai. Gue saranin untuk nonton moon sign kalian atau nggak rising atau ascendant sign kalian ya. Ini udah gue pre-shuffle supaya nyingkat waktu, dan udah gue ambil dari gue pakai wisdom oracle ya untuk mulai bacaan kalian. Kartu pertama, all that glitters, tapi kebalik, all that glitters. Jadi kalian sudah cukup bisa menerima, kalian sudah cukup tidak tersilaukan oleh apa itu yang gemerlap. Kalian sudah bisa menerima segala sesuatu itu bagaimana adanya ya, dengan energinya all that glitters kebalik. Kartu kedua, poise. Kalian siap untuk memulai apapun itu yang baru. Treasure Islands. Kalian sudah tahu potensi dan bagaimana kalian ingin mengembangkan potensi kalian yang mungkin masih kependam ya. Kalian tahu bagaimana ya, dan kalian siap. Alam bawah sadar kalian milk and honey, artinya sebentar lagi yang namanya terang itu kalian udah hampir selesai ya. Kalian udah di ujung derita maksudnya pelanginya udah hampir kelihatan kok gitu. Jadi bersabar, jangan turunin guard kalian ya, karena bukan berarti derita itu sudah habis. Kalaupun cobaan itu udah habis, belum ya. Tapi kuatkan karena terang itu udah kelihatan gitu. Milkanani dalam hal membangun yang namanya fondasi itu sendiri. Berdasarkan apa? Yang fondasi yang kalian ingin bangun ya, nilai dan normanya seperti apa ya. Higher power, kalian punya kesadaran yang cukup untuk membangun apapun itu yang namanya fondasi yang kuat ya. Unfinished symphony, ada satu hal yang belum kelar yang kalian sebaiknya kelarkan ya. Message in the bottle, ada pesan untuk kalian yang itu akan terbaca kalau kalian memang siap secara mental ya. Kesadaran kalian itu cukup siap. Oke, itu dari Windows of the Oracle ya. By the way, ini ada energi planet aspek dan segala energi yang ada di bulan Juni. Ntar kita lihat ya pengaruhnya apa buat kalian di bulan Juni. Bagaimana orang lain melihat dunia, melihat kalian. Eight of Swords, tentang self, tentang diri kalian sendiri. Kalian kelihatannya terjebak, kalian kelihatannya tidak bebas, tapi itu cuma kelihatannya aja, atau itu hanya pikiran kalian sendiri. Itu hanya pikiran kalian sendiri ya. Kalau kalian merasa terjebak, asumsi kita sendiri ya. Nggak ada yang ngikat kalian. Dan by the way, ada gerhana matahari bulan ini tanggal 10 ya. Artinya tuh ada kebenaran di situ. Kalau kalian tidak terikat ya. Untuk masalah finansial, atau bukan finansial sih, lebih ke pemasukan, income, materi possession, harta benda kalian, etika dalam bekerja, tentang nilai-nilai yang kalian pegang, tentang prinsip ya, tentang income, prioritas, kalian lagi kontemplasi.
Four of Swords. Tanggal 2 Venus masuk ke Cancer. Ini kalian kontemplasi ini bagus ya. Yang jelas untuk masalah income kalian, kalian diminta untuk lebih nurturing ya. Semakin kalian nurturing diri kalian sendiri, taking care kalian sendiri, semakin peluang itu terbuka ya. Money, relationship, segala hal itu, karena Venus masuk ke Cancer tanggal 2. Jadi buat kalian itu akan lebih berbuah lah gitu. Jangan khawatir, akan ada terang lah di situ. Akan ada berkah atau anugerah. Di masalah pemahaman kalian, mindset, persepsi, komunikasi kalian dengan orang-orang terdekat, social activity kalian dapat Two of Pentacles, juggling. Kalian mencoba balance, kalian mencoba menyeimbangkan antara dua hal yang berbeda mungkin, atau kalian sedang melakukan dua pekerjaan yang bersamaan, profesional, personal, kalian mencoba untuk balance. Yang jelas kalian sibuk dengan mindset kalian sendiri. Kalian belum bisa menentukan prioritas kalian intinya. Untuk home, family, fondasi, dan apa yang kalian rasa, emosional kalian. Page of Swords, kalian mencoba untuk mempelajari, kalian masih mencari data, melakukan riset, bahkan spying mungkin ya, mengumpulkan data itu sendiri, mencoba mengerti ya, mempelajari segala hal yang ada, entah itu tentang situasi, kondisi, lingkungan seseorang ya. Sifatnya juga mungkin bisa pekerjaan. Untuk masalah pleasure, bagaimana kalian bersenang-senang, tentang romance, tentang kreativitas, aktualisasi diri, tentang project baru, tentang kalau memang ada love affairs ya. Love affairs itu bukan adalah tentang love, anything that contains love ya. Tentang anak-anak, tentang jiwa kanak-kanakan kalian, tentang masa kecil kalian dapat King of Wands, energi Aries. Kalian mencoba untuk moving on dari apapun ya. Kalian mencoba untuk meninggalkan apapun trauma, luka, sedih ya. Dan ambil sikap untuk terus maju ya. Entah itu kreativitas, entah itu bisnis, entah itu project ya. Bahkan mungkin romance. Di keseharian kalian, Ten of Swords, kalian dapat Ten of Swords. Ini artinya mungkin sudah saatnya kalian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama dan memulai kebiasaan baru, pembunuhan karakter ya. Ten of Swords. Untuk di relationship, The Emperor kembali. Kalian dalam proses untuk mengambil sikap, karena kalian sadar nasib kalian ada di tangan kalian sendiri. Jadi kalian dalam proses untuk mengambil sikap. Kalian belum bersikap. Dan lebih tepatnya kayaknya kalian ingin meninggalkan apapun itu yang emang sudah, entah itu luka ya di belakang, pernah tersakiti, apapun itu. Untuk masalah finansial, joint venture, property, partner resources, kalian jenuh. Nine of Wands. Kalian jenuh, kalian sudah merasa burdens ya, merasa terbatasi. Jadi kalian siap melepaskan semuanya. Walaupun itu ya kalian sendiri yang mau, walaupun itu kalian sendiri yang bangun, kalian siap melepaskan semuanya. Untuk wisdom, filosofi, hukum, perbedaan budaya, agama, latar belakang, travel, foreign, higher education, kalian dapat justice. Mungkin yang namanya bagaimana kalian having fun ya,
kalian diminta untuk lebih adil, bersikap adil, atau kalian ingin menuntut keadilan itu sendiri. Untuk karir, reputasi, long term goals, status sosial, Ace of Swords, kalian akan mendapatkan pencerahan, kebebasan untuk memilih. Kalian akan mengambil keputusan, ya. Kalian akan komunikasikan tentang kebebasan kalian sendiri. Untuk masalah network, friendship, harapan, hopes, ya, komunikasi, Six of Swords, kalian akan moving forward, moving on. Untuk masalah karma, ending, closure, alam bawah sadar kalian, limiting beliefs kalian, dapat Nine of Swords, kalian galau. Untuk mengakhiri hal yang memang sudah harusnya berakhir, karena kalian merasa terbatas, limiting beliefs ya, karena merasa tidak mampu, merasa ya terbatas tadi. Alam bawah sadar kalian sendiri yang membatasi kemampuan kalian, bukan siapa-siapa. Alam bawah sadar kalian secara general ini ada Nine of Pentacles. Kalian mampu mandiri, kalian serba kecukupan, kalian mampu mencukupi diri kalian sendiri, dan kalian jomblo, single, energinya. King of Pentacles, energinya Taurus, ya. Entah itu komitmen, entah itu pekerjaan, entah itu status yang kalian ingin akhiri, tapi kalian galau, ya. Limiting beliefs karena kalian takut sendiri, kalian takut terasing, kalian takut kekurangan secara materi, mungkin ya. Itu juga ilusi. The word, karena sesuatu sudah berakhir, sudah seharusnya berakhir. Ini energi Aquarius. Having fun is over, ya. Yang namanya senang-senang harus tuntut keadilannya. Yang namanya senang-senang udah harus berakhir. Entah komunikasi yang sudah berakhir, ya. Eight of Wands, akan ada travel mungkin, akan ada fast communication mungkin, akan ada progress, energi Sagittarius di relationship kalian, ya. Hierophant, energi Taurus, karma, ending, closure, status kalian mungkin, struktur yang kalian punya, komitmen yang kalian punya. Oke, dah. Gue bacain energi dulu ya. Gue udah bilang tanggal 2 itu Venus masuk ke Cancer. Kalian akan kontemplasi. Kalian diminta untuk lebih merenung lagi, mencari jawaban kalian bagi apa pelajaran dari kalian, untuk diminta untuk memahami dari segala pelajaran atau cobaan atau godaan whatever ya yang kalian baru saja alami, untuk membangun ke depannya visi kalian sendiri, dan semakin kalian nurturing diri kalian sendiri, taking care kalian sendiri ya, akan ada terang untuk masalah income, materi. Tanggal 5 Mercury retrograde ya. Mercury retrograde artinya tidak disarankan untuk travel. Ada kemungkinan ada kemungkinan untuk masalah dengan teknologi elektronik ya, miskomunikasi ya, square dengan Neptune lagi kan, Neptune di Pisces. Akan ada konflik dengan status sosial kalian, dengan kebebasan kalian ya, dengan karir kalian, reputasi kalian, apa idealnya
goal kalian itu, ya kan, long term goal kalian, apa yang kalian ingin bangun, ya. Dan Mars juga di Cancer, konjang dengan Pluto. Balik lagi ke kontemplasi dengan income materi yang kalian punya, ya. Dan partner resources, ya, karena Pluto ada di Capricorn. Ini masalah partner resources, finansial kalian, properti, warisan, whatever, joint venture, ya, yang kalian sudah sampai di ujung, di titik jenuh, atau kalian merasa terbatasi, ya. Kalian ingin kebebasan, walaupun itu memang yang kalian inginkan awalnya, tapi kalian dihadapkan pada keinginan kalian itu sendiri yang membatasi kalian sampai detik ini. Jadi kalian mencapai ke titik jenuh itu sendiri, dan kalian diminta untuk kontemplasi, karena ini menyangkut reputasi, status sosial kalian sendiri, dan kebebasan kalian sendiri. Nah, tanggal 10 gerhana matahari di Gemini, ya, konjang dengan Merkuri in retrograde. Gerhana matahari itu di kalian merasa tidak terikat, kalian merasa terikat, kalian merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Itu ilusi. Sebenarnya kalian bisa aja bebas. Itu ada gambar burung, kalian bebas. Wong nasib kalian ada di diri kalian sendiri. Kalau kalian bisa meng-create problem, berarti kalian bisa menciptakan solusinya, right? Kalau kalian bisa meng-create situasi, ya begitu pula sebaliknya. Ini masalah pemahaman kita sendiri. Tanggal 11 Mars masuk ke Leo. Nih masalah kalian juggling terus di persepsi, mindset, komunikasi kalian yang mencoba untuk balance segala hal. Kalian sibuk dengan dua hal, ya. Mars di Leo artinya kalian ingin mengekspresikan, kalian ingin tampil, kalian ingin lebih ambisius, ya. Di sini mungkin dampaknya adalah kalian akan melepaskan satu dan lebih mempunyai prioritas. Tanggal 20, ya, matahari masuk ke Cancer. Matahari masuk ke Cancer, terang di income kalian. Tapi di situ juga apa namanya, Jupiter retrograde. Jupiter retrograde. Jupiter di Pisces, ya, retrograde. Jadi sebelum kalian mengambil keputusan atau mengkomunikasikan, ya, sebaiknya direvaluasi lagi. Dan itu maksudnya dengan kontemplasi ini akan materi kalian, resources kalian. Tanggal 22 Merkuri direct, masih di Gemini, ya. Kemampuan mindset kalian sendiri, go direct, ya. Ini bagaimana pemahaman kalian, bagaimana kalian berkomunikasi, ya. Kalian menjadi bebas. Tanggal 24 full moon, purnama di Capricorn, ya. The ending di finansial kalian, seks, intimacy, mungkin properti, warisan, ya. Transformasi itu sendiri karena Pluto ada di Capricorn, dan purnama juga di situ. Purnama selalu kaitannya dengan endingnya. Tanggal 25 Neptune retrograde. Mimpi kalian, idealisme kalian, ya, goal kalian, ya. Dengan Neptune retrograde itu kita melihat dengan kacamata merah. Semuanya akan lebih sweet. Jadi hati-hati. Kita nggak bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas, ya. Karena sifatnya berandai-andai atau bermimpi.
kita akan terbuai gitu dengan energinya Neptune retrograde. Tanggal 27 Venus masuk ke Leo. Untuk masalah money, relationship, dan beauty, kalian lebih punya determinasi ya. Oke. Gua akan ngeluarin 3 Lenormand, 3 dari Lenormand ya. Apa dampak terhadap matahari di bulan Juni untuk Gemini? Rider, The Messenger, Polar Bear, The Garden, The Moon. Oke. Ini adanya perubahan. Ini ada berita, ada yang membawa berita tentang perubahan itu sendiri, tentang seseorang baru, tentang situasi yang baru, dan ini sifatnya tentang money, power, and struggle, Polar Bear, atau tentang ibu atau menjadi ibu ya. Dan social life, reputasi ya. Public events, mungkin akan ada yang dapat kabar ya, dari public event yang didatengin ya, tentang kuasa seorang ibu, atau tentang keuangan, atau struggle, atau tentang money itu sendiri, atau tentang menjadi ibu ya. Semua itu sifatnya emosional. Oke. Dari Divine Wisdom card, gue udah pre-shuffle dan kalian dapetin ya. What kind of choice is free when to choose one thing over the other brings condemnation? How is free will free when it is not your will but someone else, which must be done? Those who teach you this will make hypocrite of God. Pilihan yang seperti apa yang bebas ketika harus memilih salah satu dari yang lain itu membawa kutukan? Bagaimana bisa kebebasan dalam memilih itu bebas, menjadi bebas ketika yang bukan keinginan kamu, ketika yang bukan keinginan kamu yang harus dilakukan. Siapapun yang mengajarkan kamu untuk melakukannya adalah hipokrit, hypocrisy of God. Apa ya? Hypocrite of God. Ke muka dua, sisi kedua, muka kedua dari Tuhan itu sendiri. Kemunafikan dari Tuhan. Kalian coba screenshot, zoom, supaya bisa di zoom ya, translate sendiri. Semoga pemahaman gue bisa bantu. Sekali lagi, kalau emang resonate jangan lupa untuk likes, comment, sama share. Kalau belum subscribe, please subscribe. Sampai ketemu di minggu kedua. Dah.